Apa kabar? Luar biasa. Seberapa banyak Bapak Ibu yang menunjukkan lawatan Tuhan pagi ini lewat pujian penyembahan, bahkan lewat kebenaran firman-Nya yang akan hambanya Bapak Pendeta Petrus yang akan sampaikan. Mari kita memberikan yang terbaik, kita mau menyembah Dia. Menyembah dalam bahasa Yunani adalah proskuneo, yaitu memberikan yang tertinggi. Siapa yang tertinggi? Yesus. Ketika kita memberikan penyembahan kita yang tertinggi buat Tuhan, percaya Dia hadir, Dia akan melawat kita semua. Itulah sebabnya persiapkan hatimu, memiliki kerinduan hati. Tuhan, aku haus akan Engkau. Dalam setiap masalah apapun, Tuhan sanggup melakukan perkara. Beri yang terbaik bagi Tuhan dalam penyembahan kita. Besar dan ajaib melakukan karya.
pujian kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami memuji setiap kebesaran-Mu yang luar biasa yang kami terima, yang kami rasakan pada saat pagi hari ini Tuhan. Bahkan sampai seumur hidup kami pada saat hari ini Tuhan, kami menikmati semuanya itu yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan pada saat pagi hari ini Bapa, kami mau mengenal Tuhan, memberi yang terbaik bagi Engkau di dalam pujian, di dalam penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon lawatan-Mu terus mengalir tengah kami, menjamah, melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh ibadah kami agar di dalam tangan-Mu Bapa, agar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan mengatakan amin. Kalau Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, seberapa besar saudara yang menikmati hadirat Tuhan pada saat pagi ini? Ya, bisa lambaikan tangan. Oh, haleluya. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan melawat kita dari pagi hingga sampai nantinya. Tuhan menyertai kita. Tuhanlah kekuatan dan yes.
Bela Bapak Kudus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku dengan baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Apapun persoalanmu, apapun masalah, sepertinya gelap jalan yang kita lalui, yang kita tapak. Ke depan tidak ada jalan keluar, ke belakang pun, kanan kiri pun. Tetapi mari teguhkan hati, kuatkan iman. Kalau Allah sudah bangun hidup, Dia membuktikan Dia Allah yang hidup. Dia juga Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidupmu. Katakan amin. Apapun persoalanmu hari ini, mari kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tangkap pesan Tuhan pada saat pagi ini lewat kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara dan saya, bahkan menguatkan. Mungkin hari ini kau datang dengan putus asa, mungkin kau datang dengan pergumulan, mungkin kau datang penuh dengan kegelisahan dan tidak lagi semangat dalam hidup. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan saudara dan saya untuk kita semakin setia dan percaya. Mari kita katakan, saat putra melihat jalan.
percaya Engkau tetap ada bersama dengan kami. Bahkan pada hari ini, pagi ini Tuhan, saat kami akan memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan, walaupun ada kendala, bau yang kurang enak ada di tempat ini, tapi kami tetap menguatkan hati kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Petrus yang harusnya menyampaikan firman Tuhan pagi ini, tapi karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan, kami satu hati datang kepada Tuhan. Kami mohon Allah yang menjamah, menyembuhkan, menyehatkan, memulihkan Pak Petrus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika nanti Pak Petrus akan kembali ke rumahnya, Allah yang akan hantar tiba di rumah juga dengan selamat dan dengan sungguh. Allah urapi, Allah berkati buat Ibu Ika yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Bukan karena kuat dan gagahnya, tapi kami percaya Allah Roh Kudus yang akan mengurapi dengan urapan Roh Kudus dari Tuhan. Setiap kata yang keluar dari mulut adalah perkataan yang dari Engkau. Kami yang hadir di tempat ini akan dikuatkan, akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Senang sekali kalau pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan teristimewa kita bisa mendengarkan firman dan sabdanya. Saudara yang terkasih, kita terus berdoa buat Bapak Pendeta Petrus, semoga Tuhan menjamah dan memberikan kekuatan dan kesembuhan pada Bapak Petrus supaya dia bisa pulih kembali kesehatannya. Saudara, beberapa tahun yang lalu di daratan Eropa, di Irlandia, itu terjadi badai salju. Jadi badai salju turun, dikatakan saat itu cuaca yang terjadi di bawah min 15 derajat sampai 20 derajat. Waduh, itu berarti dingin sekali, saudara ya. Nah, salju turun, akhirnya itu membuat stuck di jalanan, mobil-mobil pada nggak bisa jalan. Karena apa? Karena jalanannya tertutup salju. Dan dikatakan bahwa salju itu tebalnya setebal 1 meter. Cukup ini banget ya, 1 meter itu 5 ubin ya, 5 atau 3 ubin ini. Jadi mobil-mobil yang lewat, yang ketika mereka dalam perjalanan terus tiba-tiba terjadi badai, akhirnya mereka nggak bisa lewat, nggak bisa jalan. Terpaksa mobilnya mereka tinggalkan, mereka kunci, kemudian mereka berjalan kaki pulang ke rumah menembus badai salju yang begitu hebat, begitu dinginnya luar biasa, min 15 derajat loh saudara. Kita saja yang di puncak yang cuma beberapa ini aja itu dinginnya udah luar biasa, apalagi ini. Mereka berusaha menembus badai salju, tapi saudara sayang, banyak yang tidak kuat dengan dinginnya. Akhirnya dikatakan ada sekitar 50 orang itu meninggal karena kena badai salju, gak kuat dengan dinginnya. Wah, beruntung banget di Indonesia nggak ada salju ya. Kalau ada salju itu bisa banyak rumah-rumah terlupa salju bisa roboh. Karena salju itu ternyata berat ya, walaupun saya belum pernah lihat salju ya saudara ya, tapi ketika saya baca-baca itu salju itu berat. Makanya di luar negeri rumah-rumah yang di luar negeri itu dibangun di kokoh begitu kuat. Jadi kalau ada badai salju datang, rumah itu tetap kokoh dan tetap kuat. Tapi walaupun kita di Indonesia nggak ada badai salju, tapi yang namanya badai dimanapun kita berada selalu ada. Apalagi yang namanya badai kehidupan.
Badai kehidupan bisa menimpa ekonomi kita, kesehatan kita, relationship, terus rumah tangga kita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan kita belajar dalam hidup supaya kalau ada badai kehidupan kita bisa bertahan, bahkan kita bisa berkemenangan. Jadi firman Tuhan hari ini saya beri judul dengan judul berdiri di atas badai. Kita buka yuk di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saya baca ayat genapnya, saudara, apa ayat ganjilnya ya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Katanya Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu berkata, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara terkasih, saya rasa kita semua sudah sering kali mendengar cerita ini, cerita tentang murid-muridnya Tuhan Yesus ketika naik perahu, lalu di perjalanan kena angin badai, angin sakal ya saudara. Jadi ceritanya waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya habis memberikan makan 5.000 orang. Kemudian Tuhan Yesus bilang kepada muridnya, "Kamu ini dulu nih deh ya, pergi dulu naik perahu semuanya, nanti saya mau berdoa dulu di bukit." Kemudian murid-muridnya Tuhan Yesus pun naik perahu dan mereka pergi, Tuhan Yesus berdoa di bukit. Nah saudara, pertanyaannya, ketika di perjalanan setelah beberapa mil dari pantai, murid-murid Tuhan Yesus kan dikatakan terkena angin sakal atau angin badai. Nah pertanyaannya, sebenarnya waktu pas Tuhan Yesus nyuruh murid-muridnya, "Kamu pergi naik perahu duluan ya, nanti saya silakan aja, nanti saya belakangan nyusul," gitu ya. Nah pertanyaan itu, sebenarnya Tuhan Yesus tahu gak kalau nanti pas murid-muridnya itu lagi naik perahu, dia akan kena angin badai? Tahu gak kira-kira? Belum? Tahu? Iya, pasti tahu ya. Kenapa? Karena Tuhan kan ada Tuhan yang maha tahu kan ya. Tanyanya kembali, kalau Tuhan murid-muridnya bakal kena angin badai, kok diemin? Istilah katanya, kok nggak? Jangan deh, jangan. Kita kamu di sana kena angin badai, jangan jadi pergi deh. Kok gitu? Kenapa Tuhan mengizinkan murid-muridnya ini mengalami
angin badai? Nah, itu juga pertanyaan yang sering kita lontarkan kepada Tuhan ketika kita mengalami badai dalam kehidupan. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Kau izinkan badai ini menimpa saya, Tuhan? Ya kan, sering kan? Kalau kita lagi kena badai dalam kehidupan, kita tanya itu kan. Kita punya masalah yang begitu berat, kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan gini? Saya mengalami badai seperti ini. Nah, hari ini kita akan mendapatkan jawabannya. Kenapa Tuhan mengizinkan badai menimpa anak-anaknya? Jawabannya adalah, yang pertama, Dia ingin menguji iman kita. Jadi Dia ingin supaya iman kita itu bertumbuh lebih dewasa secara rohani. Kita mempunyai pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman-pengalaman rohani di dalam kehidupan kita, sehingga kita semakin semakin dewasa rohani. Lalu kita aja ya kalau kuliah atau sekolah, belajar di sekolah gimana? Besok ulangan matematika ya, besok ujian ya, besok jangan lupa ya. Kita selalu sama guru kita, besok ujian ini, ujian itu. Supaya apa? Ya supaya kita bisa naik tingkat. Dan sebenarnya saudara, ada beberapa istilahnya dalam kita mengalami ujian ini, sebenarnya ada beberapa hal yang membuat kita, saudara, jadi gini. Dengan adanya badai dalam kehidupan kita, kita bisa tahu kualitas kita. Kita bisa tahu kekuatan kita atau kualitas rohani kita sampai di mana nih. Begitu badai datang dalam kehidupan kita, apakah kita akan semakin bergantung pada Tuhan ataukah kita malah semakin menjauh dari Tuhan? Ya kan? Jadi kita bisa tahu kualitas kita, kualitas rohani kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan adanya badai itu sebenarnya juga dapat menolong kita untuk dapat mengetahui mana teman yang sejati, mana teman yang cuma maunya menghisap madu dari kita. Ketika kita senang, wah langsung ya di mana-mana, masa lupa saya kan teman kamu, wah. Begitu kita istilah kita jaya, di mana-mana orang kenal kita. Pas begitu kita mengalami badai, kita bisa lihat dia lari dari kita, dia nggak peduli gak sama kita. Kalau teman yang memang teman sejati, dia akan terus akan terus bersama kita, akan support kita, akan istilah katanya akan terus berada bersama kita. Tetapi kalau teman yang cuma maunya pada saat enaknya saja, ya pasti dia akan lari ketika kita ketimpa badai. Jadi kita bisa tahu nih mana teman yang sejati, mana juga teman yang bukan sejati. Ya, dengan adanya badai kita bisa mengetahui itu. Lalu yang kedua, kenapa Allah mengizinkan badai menimpa hidup kita? Yang kedua yaitu untuk membawa kita dekat kepada Dia. Saudara yang terkasih, 5 Agustus 2010 ini kejadian yang benar-benar terjadi di Chili. Di Chili ada 33 orang karyawan, pegawai, mereka terperangkap di perut bumi. Jadi mereka itu kan bekerjanya di penambangan. Kalau yang namanya kerja di penambangan itu biasanya kan yang istilahnya di tanah, di gali-gali, di lorong-lorong itu batu gitu ya, di penambangan. Ada 33 orang ini terjebak 600 meter di bawah tanah, saudara, di bawah bumi. Minggu pertama mereka masih ketawa-ketawa, masih hahaha biasa, kan juga datang pertolongan, udah tenang aja. Mereka masih bisa istilah katanya nggak peduli, dalam arti kata pokoknya mereka menganggap bentar lagi lah datang pertolongan. Tapi begitu minggu kedua mereka mulai ketar-ketir karena nggak ada berita, nggak ada apa. Nah ini gimana kita di sini terperangkap gini kok kayaknya nggak ada yang peduli, nggak ada yang nolong kita nih. Nah, minggu kedua mereka mulai putus asa. Aduh, gimana nih? Minggu ketiga bukan mulai putus asa lagi, mereka putus asa. Karena minggu ketiga nggak ada berita, nggak ada apa. Akhirnya mereka mulai, saudara, mulai ingat, mulai duduk merenung ya. Kalau kita mati di sini gimana ya? Dia ingat yang mereka
mereka semuanya itu 33 orang ingat, mereka ingat keluarganya yang di rumah, mereka ingat, oh iya, saya sama anak saya jarang berkumpul, jarang istilahnya main bersama, wah saya sering ngomelin istri saya, wah dan lain sebagainya, wah saya nggak pernah ke gereja, sekalinya saya libur dari tempat kerja, bukannya pergi ke gereja, refreshing, berdoa juga nggak pernah, jarang saudara yang kasih. Nah akhirnya mereka mulai sadar terus mereka berpikir, aduh gimana ya, mulai mereka teringat sama Tuhan. Terus tiba-tiba bilang, loh kamu kan suka, saya lihat kan kamu orang Kristen, kan suka berdoa, tolong dong pimpin kita sini sama-sama yuk berdoa supaya kita memohon kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita. Nah akhirnya di sini ada seorang yang namanya Don Hosea Hendrik. Terus kemudian dia mulai pimpin doa teman-temannya semua, pimpin doa, terus mulai kasih bunga, mulai kasih istilah kekuatan lah. Jangan putus asa, kita punya Tuhan, kita terus berdoa pada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan karena selama ini kita telah melupakan Tuhan. Memang benar saudara ya, kalau kita biasanya nih kalau dalam kehidupan nyaman kita nggak punya masalah, semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Lama-lama gimana? Lama-lama kita bisa lupa sama Tuhan karena kita merasa kita nggak berdoa, rezeki tetap ngalir. Kita nggak berdoa, toh saya tetap sehat. Akhirnya jadi lupa sama Tuhan. Nah, dengan adanya badai ini, Tuhan ingin supaya kita tuh kembali kepadanya. Nah, ini kita kembali lagi ke tadi yang Don Hosea Hendrik. Akhirnya saudara, setelah lewat dari 4 minggu, mereka terus berdoa, makanan udah mulai menipis, minuman juga udah mulai menipis. Nah, kita lihat di pemerintah negara Chili, mereka itu mencari kan nggak nemu. Wah ini gimana sih 33 orang penambangan ini yang hilang sampai sekarang belum ada kabar beritanya. Ada juga orang yang bilang udahlah pasti mati lah semua, sebulan nggak ada, kita nggak nemuin, pasti belum ada mati mereka. Nggak boleh katanya, kata si ini yang ada yang bilang enggak, pokoknya kita harus cari mereka, mati nggak mati, pokoknya kita harus temukan mereka. Akhirnya saudara dibuatkan lift kecil, karena kan adanya di bawah tanah gitu ya, yang cuma cukup, jadi cuma segini nih, cuma cukup ada orang satu di dalamnya gitu saudara. Nah liftnya itu diturunkan dari atas pelan-pelan ke bawah ya. Akhirnya ketemulah ke tempat mereka itu, satu persatu dievakuasi ke atas. Mereka agak cemas-cemas karena kan namanya di bawah tanah gitu, talinya saudaranya pasti tarik, takutnya kalau putus jatuh ke bawah ya pada mati ya. Satu akhirnya dievakuasi mereka semua. Wah mereka senang, pemerintah Chili juga senang, mereka semua akhirnya saudara yang tadinya istilahnya hidupnya jauh dari Tuhan, mereka kembali kepada Tuhan dengan jalan. Mereka mengalami badai dalam kehidupannya, badai yang mengerikan dalam kehidupannya itu, mereka akhirnya ingat, oh iya ya, kita harus selalu dekat sama Tuhan. Akhirnya mereka kembali dekat kepada Tuhan. Jadi yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan badai dalam kehidupan kita? Karena supaya kita bisa kembali kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa Tuhan mengizinkan badai dalam kehidupan kita? Yaitu untuk menunjukkan kemuliaannya. Saudara kekasih, murid-muridnya Tuhan Yesus adalah seorang pelaut yang handal. Mereka tahu situasi, cuaca, mereka penangkap yang profesional. Tetapi ketika ada badai datang, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka tidak bisa melawan badai itu. Mereka selama mati mendayung atas ini, tapi tetap tidak berhasil. Tapi kalau Tuhan Yesus, ketika mereka tahu murid-muridnya mengalami badai, dia datang berjalan di atas air. Saudara, Petrus itu memang seorang murid yang sangat pemberani. Ketika dia lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya sama murid-murid yang lain, dia bilang, ada hantu. Tuh. Terus Tuhan bilang, tenang, aku ini.
Kalau memang benar Tuhan, coba ya, Tuhan kalau memang Engkau benar Tuhan, coba suruh saya jalan di atas air. Kata Tuhan, akhirnya Petrus bisa berjalan di atas air. Selama hidup dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, saudara, orang yang namanya bisa berjalan di atas air itu cuma Yesus dan Petrus. Jadi ketika ada badai, Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Maksudnya apa? Sombong dong Tuhan menunjukkan kemuliaannya? Bukan, saudara. Dengan menunjukkan kemuliaannya, Dia mau supaya kita tuh tahu bahwa Dia adalah yang berkuasa, yang berdaulat atas bumi ini. Jadi kita nggak salah kalau kita punya Tuhan seperti Dia. Kita menyembah Dia karena Dialah penguasa bumi ini. Jadi Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada kita supaya kita lebih percaya. Ya, nah Petrus waktu ini sempat tenggelam ketika berjalan di atas air. Kenapa? Karena fokusnya kan sama badai. Pas begitu dalam badai, pelan-pelan dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan menolong Petrus. Saudara, kita juga bisa tenggelam dalam badai kalau fokus kita kepada badai. Badai boleh dilihat, tapi fokus kita tetap kepada Allah. Nah, kemudian dikatakan, kemudian Yesus dan Petrus berjalan ke perahu dan murid-muridnya menyembah Dia. Apalagi ketika Tuhan Yesus berkata bahwa badai tenanglah, badai pun tenang dan angin pun reda, cuaca pun kembali normal kembali. Saudara sekasih, murid-muridnya semakin percaya, semakin mengenal kuasanya dan kemuliaannya karena dengan melihat secara langsung mujizat yang diadakan Tuhan Yesus. Yesus berjalan di atas air, jadi dia semakin, wah, berarti memang Allah yang aku sembah adalah Allah yang berkuasa. Aku tidak salah kalau memilih Dia untuk menjadikan Dia adalah Allah di dalam hidupku. Saudara kasih, jadi ketika Allah mengizinkan badai dalam hidup kita, bukan berarti Dia itu tidak sayang, Dia tuh pengen kita sengsara. Enggak, saudara yang kasih ya. Tapi Dia mau supaya iman kita dapat ditingkatkan, kita lebih lagi kepada Tuhan, supaya kita tahu kuasanya itu tak terbatas, kemuliaannya juga tidak terbatas. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, kalau akhir-akhir ini kita sering mengalami badai, percayalah ada pengharapan dalam kehidupan kita. Yesus dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap. Kalau Dia tolong Petrus, Dia juga akan tolong saudara dan saya. Yang penting kita percaya, beriman kepadanya. Jadi karena Allah mengizinkan badai bukan untuk menenggelamkan saudara dan saya, tapi Allah mengizinkan badai kepada kita supaya kita hidup berkemenangan, untuk bawa hidup berkemenangan, kita bisa berjalan di atas badai. Demikian saudara kekasih, renungan firman Tuhan yang sangat singkat, dan biarlah ini semua akan menjadi berkat buat kita semua. Amin. Kita sama-sama bangkit diri, kita akan menyanyikan lagu Bukan Berdiri di Tengah Badai, gitu kan? Sampai kapan
Biarlah berkat-Mu turun atas setiap kehidupan hamba-Mu Tuhan. Dan firman-Mu Allah yang selalu meneguhkan kami Tuhan. Biarlah mata hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Walaupun badai silih berganti di dalam setiap kehidupan kami, iman kami tetap percaya bahwa Engkau yang akan menolong dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya Bapa, di dalam keluarganya, dan nama-Mu semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Menjemput kita di awan yang damai, yang diberkati Tuhan, kita sama-sama